Islam damai, jelas gitu. Ya, kita tahu Kangjeng Nabi Muhammad ketika pamannya kan meninggal kan itu dalam riwayat nih, hadis menjelaskan di pangkuannya belum Islam. Itu kan belum syahadat. Itulah bahwa Islam itu damai. Itu ya intinya lakum dinukum waliyadin. Itu yang dipakai. Makanya Islam itu, karena Islam itu adalah agama praktek. Sementara Kangjeng Prabu Siliwangi masih memegang agama Hyang, maka folklor menyebutkan Kangjeng Prabu Siliwangi ngahyang. Dia jelas ngahyang sukmanya, tapi badannya sang lumah ing. Jadi dikebumikan. Ngahyang itu kalau dalam bahasa Islam sekarang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu asal dari hyang kembali ke hyang. Itu intinya. Jadi jangan dianggap ngahyang itu ngaleungit ragana teh aya henteu. Logika. Itu ya barangkali tentang, jadi jangan sampai kenapa ada kan tertulis dalam babad-babad itulah. Naskah bisa dijadikan propaganda oleh piloloh-piloloh barat. Termasuk dalam babad Cirebon itu. Kisah itu. Kebetulan skripsi saya tentang babad Cirebon. Bila kita telusuri secara mendalam, niscaya tidak akan ditemukan bukti sejarah yang menghubungkan Prabu Siliwangi atau kerajaan Pajajaran dengan simbol harimau. Adapun yang mengatakan bahwa harimau pernah menjadi simbol dari Pajajaran dari salah satu tokoh Sunda sekaligus orang dekat Oto Iskandar Dinata, Dadang Ibnu. Bila bukan fakta sejarah, dari mana sebenarnya mitos maung yang selalu melekat pada kisah Siliwangi dan Pajajaran ini berasal? Pertanyaan ini dapat menemukan titik terang bila meninjau laporan ekspedisi seorang peneliti Belanda, Scipio, kepada Gubernur Jenderal VOC, Johannes Campuis, mengenai jejak sejarah istana kerajaan Pajajaran di kawasan Pakuan atau daerah Batu Tulis Bogor sekarang. Laporan penelitian yang ditulis pada tanggal 23 Desember 1687 tersebut berbunyi, istana tersebut terutama sekali tempat duduk yang ditinggikan untuk raja atau Jawa Pajajaran, sekarang masih berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau. Bahkan kabarnya salah satu anggota tim ekspedisi Scipio pun menjadi korban terkaman harimau ketika sedang melakukan tugasnya.